Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus Sang Juru Selamat, Kristus Sang Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersukacita teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ustadz Abdul Somad yang mengutak-atik Alkitab, yang menafsirkan ayat-ayat Alkitab seenak jidatnya sendiri. Namun orang seperti ini dibiarkan saja, tetapi tidak mengapa saudara. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu Paulus berkata, aku bersukacita dan tetap bersukacita. Oleh karena itu saudara, kita langsung saja cek videonya yang berikut ini. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus Sang Juru Selamat, Kristus Sang Juru Selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya. Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini Alkitab terjemahan baru. Alkitab, oke. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersukacita teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya. Seperti yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk saudara yang posting video ini, saya mau tanya, Anda cari apa di kitab itu? Anda cari sesembahan Anda? Jelas tidak ada, karena di situ jelas-jelas ya menyatakan Allah yang lain dengan Allah sesembahan Anda ya. Di situ hanya disebutkan tulisan Allah, karena Allah ya di dalam bangsa Israel itu adalah sesembahan ya. Karena Allahnya di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama itu adalah Yahweh Elohim. Jadi berbeda saudaraku. Tetapi tidak mengapa Injil diberitakan dengan maksud baik ataupun buruk, tetap kami bersukacita. Terima kasih saudaraku. God bless you. Salam. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap
Saudara memberi komentar yang baik, membangun, komentar yang mengedukasi, serta komentar-komentar yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, salam Tuhan untuk videonya. Di cuplikan video tadi kita boleh lihat ya bagaimana Ustadz Abdul Somad membacakan beberapa ayat Alkitab ketika dia sedang ceramah. Dan saudara dalam Tuhan, mungkin saja dia punya tujuan lain untuk membacakan ayat Alkitab, tapi apapun tujuannya ya, kita sebagai orang Kristen mestinya bersyukur saudara dalam Tuhan. Karena kenapa? Ya, ayat Alkitab kita disampaikan ke jamaah-jamaah muslim ya. Sekali lagi saya tidak mau lihat apa tujuannya ya, tujuannya pasti lain dari apa yang kita harapkan mungkin ya. Tapi apapun itu ya, ayat Alkitab dikumandangkan di dalam masjid di depan jamaah itu sangat luar biasa ya. Kenapa? Kalau saya atau saudara yang menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab kepada jamaah masjid, pastinya kita ditolak, kita tidak diterima pastinya ya. Dan itu tidak baik secara dalam Tuhan ya, karena kita punya agama masing-masing, harusnya kita membahas agama kita masing-masing ya. Tapi kita bersyukur ya, hari-hari ini ada saja ustadz-ustadz yang membacakan ayat Alkitab di dalam masjid ya, seperti di video saya sebelumnya juga ya, ada ustadz yang membicarakan tentang Yesus di dalam masjid, ada ustadz yang membahas tentang Adam dan Hawa di dalam masjid. Saudara bisa lihat video saya sebelum ini ya. Dan kita lihat tadi di video yang barusan kita tonton bersama ya, bagaimana Ustadz Abdul Somad membacakan beberapa ayat Alkitab ya. Ini sangat luar biasa saudara dalam Tuhan ya. Karena ketika mereka membacakan ayat Alkitab, maka otomatis tidak ada penolakan dari jamaahnya gitu loh. Ya, tidak ada penolakan. Jadi kita bersyukur ayat Alkitab disampaikan. Ya, dan kita percaya bahwa ayat Alkitab yang disampaikan itu tidak berlalu begitu saja. Ya, pastinya di waktunya Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, jikalau hari-hari ini ada orang-orang yang suka membicarakan ayat Alkitab padahal mereka bukan Kristen, kita tidak boleh marah, jangan kesal gitu loh. Tapi kita bersyukur, dan tugas kita ya, kita doakan supaya apa yang mereka sampaikan menjadi berkat dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan mereka, sehingga di kemudian hari ya, oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kita tidak mungkin memaksa orang harus percaya Yesus, harus masuk Kristen, tidak mungkin. Tetapi kita hanya bisa berdoa supaya sekiranya Allah Roh Kudus Tuhan turut bekerja, memberikan mereka pengertian, sehingga mereka mengerti siapa Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Itu tugas kita saudara dalam Tuhan. Sekali lagi, kita tidak ada hak untuk memaksa orang masuk Kristen, tidak ada, dan itu tidak baik, tidak terpuji. Tapi kita hanya memberitakan Injil, hanya berdoa ya. Soal mereka percaya atau tidak itu urusan Tuhan ya. Dan kembali ke video tadi ya, sekali lagi kita bersyukur hari-hari ini ya, ayat Alkitab terus dikumandangkan di depan orang-orang yang tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan ya. Jadi sekali lagi itu hal yang luar biasa ya, daripada kita yang menyampaikannya secara langsung pasti ada penolakan, dan itu juga tidak baik ya. Nah saudara dalam Tuhan, semoga video ini memberkati kita, dan di kesempatan ini juga saya mau pesankan beberapa hal buat kita sebagai anak Tuhan ya. Pastinya kita diperhadapkan dengan situasi suka dan duka di setiap hari yang kita lewati.
Dan apapun yang saudara alami saat ini, ya, seperti apa keadaan saudara, ya, saya berpesan kepada saudara supaya tetap mengenalkan Tuhan, supaya tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya tetap memuji memuliakan Tuhan dalam segala keadaan yang sedang saudara alami saat ini. Jikalau saudara sedang bersuka cita, sedang bahagia, sedang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa bersyukur, karena sukacita kita, berkat-berkat yang kita terima berasal daripada Tuhan. Dan sebaliknya, jikalau kita sedang dalam keadaan duka cita, dalam berbagai masalah, ya, mari kita tetap mengenalkan Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada buat saya dan saudara, dan kita percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, di waktunya Tuhan pastinya mendatangkan kebaikan bagi kita, memberikan kita sukacita, dan kemenangan senantiasa menjadi milik kita bersama. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.